Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ada waktu yang tak semua orang tahu nilainya. Ada jam-jam yang begitu sunyi, tapi langit penuh suara. Di saat itulah, seorang hamba bangun dari tidur nyamannya. Ia duduk perlahan, berwudu dengan air dingin, lalu berdiri dalam cahaya remang malam. Dengan kepala tertunduk dan hati yang lemah, ia pun berkata, "Ya Allah, di waktu seperti inilah aku datang, hanya kepadamu. Inilah sepertiga malam yang terakhir. Inilah waktu yang disebut Imam Al-Ghazali sebagai saat paling agung untuk menyampaikan hajat dan harapan. Bukan karena Allah hanya ada di malam hari, tapi karena saat itulah hati manusia paling murni dan dunia sedang diam." 1. Sepertiga malam, pintu rahmat terbuka lebar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa bangun di malam hari adalah jalan para pencari kebenaran. Malam hari, terutama sepertiga terakhir, adalah waktu yang dimuliakan karena pada saat itu, Allah turun ke langit dunia, bukan secara jasad, tapi dengan rahmat, cinta, dan perhatiannya yang khusus. Rasulullah bersabda, "Rob kita turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Ghazali menjelaskan bahwa hadits ini bukan sekadar kabar gembira, tapi undangan cinta dari Allah kepada hambanya. Seolah Allah berkata, "Aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu punya banyak hajat. Maka bangunlah, datanglah padaku saat semua diam. Aku dengar kamu." 2. Menyampaikan hajat, doa yang lahir dari ketulusan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa doa paling tulus adalah doa di tengah malam. Mengapa? Karena saat itu, tidak ada yang melihat, tidak ada pujian manusia. Yang ada hanya keikhlasan dan kehinaan diri seorang hamba. Ia menulis, "Lebih besar dari doa di malam hari adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tiada yang mengetahui isinya, kecuali Dia yang Maha mengetahui segala bisikan hati." Ketika engkau menyampaikan hajatmu di malam hari, engkau sedang membuka tabir jiwamu. Engkau tidak butuh kata-kata yang indah, cukup hati yang penuh harap. Dan ketahuilah, Allah tidak menilai kefasihan lidahmu, tapi ketulusan jiwamu. 3. Contoh hajat yang diterima di malam hari. Banyak kisah dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa doa-doa besar dikabulkan di malam hari, terutama saat tahajud. Nabi Zakaria memohon anak kepada Allah dalam sunyi malam. Ia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Quran Surat Ali Imran 38. Lalu Allah kabulkan permohonannya dengan lahirnya Nabi Yahya. Rasulullah sendiri ketika menghadapi tantangan besar, berdoa semalaman. Beliau bangun dalam gelap malam, bersujud lama, dan menangis sambil menyebut, "Ya Allah, jika pasukan ini binasa, tidak ada lagi yang menyembahmu." Dan Allah menangkan perang Badar dengan pertolongannya. Imam Al-Ghazali menulis, "Jika engkau punya hajat yang besar, maka jangan engkau minta pada makhluk. Minta kepada Allah, di waktu malam yang sunyi. Sebab siapa yang meminta pada makhluk, ia akan kecewa. Tapi siapa yang meminta pada Allah, niscaya Dia akan memberi atau menggantinya dengan yang lebih baik." 4. Cara menyampaikan hajat, adab dan jiwa yang siap. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengajarkan beberapa adab menyampaikan hajat dalam tahajud.
1. Bersuci dan berwudu dengan sempurna. Kesucian lahir mendidik kesucian batin. Basuhlah wajah yang dipakai melihat dunia, dan bersihkan hati yang mungkin masih terikat dunia. 2. Sholat 2 rakaat dengan hati yang hadir. Tidak perlu panjang, tapi hadirkan cinta dan harap. 3. Memuji Allah, bersalawat kepada Nabi. Jangan langsung meminta, tapi muliakan zat yang akan engkau mintai. 4. Sampaikan hajat dengan merendah dan menangis jika bisa. Al-Ghazali berkata, air mata adalah tinta doa yang paling indah. 5. Akhiri dengan tawakal. Serahkan keputusan kepada Allah. Karena yang tahu mana yang terbaik bukan kita, tapi Dia. 5. Doa-doa khusus yang dianjurkan di sepertiga malam. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tidak hanya menganjurkan untuk berdoa, tetapi juga mengajarkan jenis-jenis doa yang sebaiknya dipanjatkan di sepertiga malam. Menurut beliau, tahajud bukan hanya untuk menyampaikan permintaan dunia, tapi lebih utama untuk meminta ampunan, petunjuk, dan kebeningan hati. Beberapa doa yang beliau rekomendasikan antara lain. Doa memohon ampunan. Lebih besar dari, Allahumma gfirli dambi kulluhu, dikahu wa jilohu, wa awalahu wa akhirahu, wa alaaniyatahu wa sirohu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecil maupun besar, yang awal maupun akhir, yang tampak maupun tersembunyi. Doa memohon keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, sabit kolbi, ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Doa meminta dikabulkannya hajat. Rabi ini 5 anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sungguh aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan. Quran Surat Al-Qasas 24. Al-Ghazali menekankan bahwa doa-doa ini bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk diresapi maknanya. Bacalah dengan hati yang remuk, dengan jiwa yang merasa butuh, bukan hanya sekadar menggerakkan lidah. 6. Kisah salaf, mereka yang menyampaikan hajat dengan cinta. Hasan Al-Basri. Suatu malam, Hasan Al-Basri menangis dalam sujudnya. Ketika ditanya mengapa ia menangis, ia menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak menangis, sedangkan Allah turun ke langit dunia dan berkata, 'Adakah yang memohon kepadaku?' Tapi aku lebih memilih tidur daripada menyambut panggilannya." Tahajud bagi para salaf bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah kesempatan paling berharga untuk mendekat kepada Allah. Mereka tidak hanya membawa hajat dunia, tapi juga hajat ruhani, ampunan, ketenangan, dan cahaya iman. Imam Abu Hanifah. Beliau dikenal sangat tekun dalam ibadah malam. Suatu ketika beliau berdoa semalaman sambil membaca satu ayat. Bala men aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi. Quran Surat Al-Baqarah 112. Beliau ulangi terus, menangis, dan berkata, "Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang menyerahkan wajahku kepadamu dengan ihsan." Al-Ghazali menyebut bahwa mereka yang hidup bersama Al-Quran dalam tahajud akan dibukakan pintu-pintu hidayah yang tak terbuka bagi yang tidur semalaman. 7. Berbicara kepada Allah di waktu terindah. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa tahajud adalah waktu berbicara dengan Allah tanpa perantara. Bukan karena Allah tidak dekat di waktu lain, tetapi karena malam yang hening membuat hati lebih peka dan jujur. Dalam sujud panjang dan doa penuh air mata, seorang hamba sebenarnya sedang berkata, "Ya Allah, aku tak kuat berjalan sendiri. Aku lemah, aku banyak dosa, tapi aku tahu Engkau Maha Pengasih.
Maka aku datang. Tolong aku. Tahajud mengajarkan keberanian untuk mengakui kelemahan. Ia mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan sejati selain pertolongan Allah. Maka Al-Ghazali berkata, barang siapa merutinkan tahajud, maka ia akan merasa Allah selalu bersamanya. Dan siapa yang merasa bersama Allah, ia tak akan takut dengan dunia. 8. Tahajud membawa keberkahan hidup. Salah satu hikmah besar yang sering dilupakan adalah bahwa tahajud mendatangkan keberkahan dalam hidup. Tidak selalu dalam bentuk harta, tetapi berupa kemudahan urusan, kejernihan akal, dan ketenangan batin. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa orang yang menjaga malamnya akan diberi kekuatan pada siangnya. Dan orang yang menjaga hatinya di malam hari, akan dijaga Allah dari kesesatan di siang hari. Banyak orang mengejar keberhasilan dengan bekerja keras siang dan malam. Tapi orang beriman percaya bahwa doa di sepertiga malam bisa membuka pintu-pintu yang bahkan usaha tak mampu membukanya. Ketika engkau bingung memilih jalan, atau menghadapi keputusan besar dalam hidup, sampaikan hajatmu di sepertiga malam. Bicaralah dengan Allah, dan minta petunjuknya. Sebab Allah tidak akan mengecewakan hati yang benar-benar bergantung padanya. 9. Pesan Al-Ghazali, jangan tinggalkan malam terbaikmu. Al-Ghazali menutup pembahasannya tentang keutamaan tahajud dalam Ihya Ulumuddin dengan kalimat yang sangat menyentuh. Waktu malam diciptakan bukan hanya untuk tidur, tapi untuk mengenal Tuhanmu lebih dalam. Jika engkau merasa hidup ini terasa kosong, cobalah lihat malam-malammu. Jika engkau merasa jauh dari Allah, mungkin engkau terlalu lama tidur, dan belum pernah mengetuk pintunya di waktu yang Dia paling suka. Jika engkau punya banyak harapan dan cita-cita, jangan simpan semuanya dalam angan. Letakkan di sajadah, dan biarkan Allah mendengarnya dalam tahajudmu. 10. Penutup, saat semua terlelap, hatiku terjaga. Saudaraku, malam itu sunyi, dunia tertidur, tapi hatiku terjaga. Bukan karena takut kehilangan dunia, tapi karena aku rindu padanya yang tak pernah lelah mencintaiku. Di sepertiga malam, aku sampaikan hajatku. Bukan karena aku pantas dikabulkan, tapi karena aku tahu Allah tidak menilai pantas atau tidak. Dia hanya menilai ketulusan dan kerendahan jiwa. Tahajud bukan beban, ia adalah hadiah. Bukan kewajiban, tapi kehormatan. Bukan kesulitan, tapi tempat kembali. Maka, bangkitlah dari tidurmu. Basuh wajahmu. Hadirkan jiwamu, lalu sujudlah. Sampaikanlah semua yang tak bisa kau ceritakan pada manusia. Bisikkan semua luka, semua cita, semua tanya. Karena di sepertiga malammu, ada Tuhan yang mendengar, melihat, dan mencintaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.